Oke, kita lanjut ke operasi hitung bilangan bulat yang selanjutnya, yaitu pengurangan. Pada operasi pengurangan, perbedaannya dengan pada operasi penjumlahan. Pada operasi pengurangan diketahui bahwa pengurangan ini tidak punya sifat komutatif. Saya kasih contoh ya, yang positif sama positif dulu deh. 5 dikurangi 2 tidak akan sama dengan nilai 2 dikurangi 5. Kalau pada penjumlahan kan sama. Kalau pada pengurangan, posisi ini tidak bisa ditukar atau dibalik. Siapa dikurangi berapa? Yang pertama 5 dikurangi 2. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 3. Kita punya 5 barang, diambil 2, sisa 3. Ini bisa. SD kalian, SMP harus bisa lah. Kalau nggak bisa berarti balik lagi ke SD. Untuk soal nomor kedua, 2 dikurangi 5. Kita punya 2 barang, diambil 5. Maka hasilnya pasti negatif. Bisa tahu negatif dari mana? Karena begini, pada operasi pengurangan, kita melihat mana yang lebih besar. Mana yang lebih besar. 5 dan 2 lebih besar 5. Kita punya 5 barang, diambil 2, masih sisa 3. Kalau kita punya 2 barang, diambil 5, berarti kita kekurangan barang sebanyak 3. Oke, jadi kalau yang angka awal lebih besar, maka hasilnya positif. Kalau angka awal lebih kecil dibanding dikuranginya berapa, hasilnya pasti negatif. Begitu? Jelas? Harusnya jelas. Dan di sini harap diingat ada ketentuan. Jika simbol negatif berdekatan dengan simbol negatif, maka dia berubah menjadi positif. Misal 5 dikurangi min 2. Pada dasarnya ini negatif berdekatan ya. Maka ini sama seperti 5 ditambah 2. Berapa hasilnya? 7. Oke, jelas? Jelas dong harusnya. Ini ketentuannya yang harus diingat. Jadi kalau negatif yang berdekatan, dia berubah tanda menjadi positif. Oke, pengurangan ini bilangan positif 5 dan 2 bilangan positif, 2 dan 5 bilangan positif, tapi hasilnya berbeda karena posisinya berbeda. Jadi pengurangan ini tidak punya sifat komutatif. Oke, selanjutnya bagaimana kalau pengurangan negatif dengan negatif? Misal negatif 3 dikurangi dengan negatif 4. Berarti di sini ada perubahan. Kenapa? Karena ini ada negatif yang nempel dengan negatif. Jadi min 3 ditambah 4. Kalau sudah seperti ini, balik lagi ke operasi penjumlahan yang tadi. Mana yang lebih besar? 4 atau min 3? 4. 4 itu apa? Positif. Berarti hasilnya pasti positif. Positif boleh ditulis, boleh juga tidak. Berapa selisih 4 dan 3? 1. Jadi jawabannya adalah plus 1. Min 3 dikurangi min 4 sama dengan plus 1. Ini min dikurangi min. Bagaimana kalau seandainya min dikurangi plus atau plus dikurangi min? Oke, kita coba. Min 2 dikurangi
5. Misal ini min dikurangi plus atau plus dikurangi min ya. 2 dikurangi min 5. Ini bagaimana? Punya hutang 2, min 2, menghutang lagi 5. Min dikurangi plus sudah pasti hasilnya min. Kenapa? Ya karena hutangnya bertambah. Jadi hasilnya adalah min 7. Oke, yang bawah ini saya tadi bilang ada negatif dan ada negatif, maka ini menjadi positif. Berapa hasilnya? Tuh 7. Begitu jelas. Konsep yang harus dipahami adalah yang ini. Yang ini yang harus kalian pahami. Jadi min yang berdekatan menjadi positif. Tidak ada ketentuan pasti pada pengurangan, tidak seperti pada bilangan pada operasi pengurangan jumlahan, di mana kalau positif tambah positif hasilnya positif, negatif tambah negatif hasilnya negatif. Kalau pada pengurangan kita bermain dengan logika berpikir. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kemudian ini positif dikurang positif atau negatif dikurang negatif, kuncinya ada di sini. Oke, saya harap ini mudah dipahami. Jadi kalau sulit membayangkan positif negatif, kalian bisa menggunakan konsep hutang dan bayar. Oke. Atau mungkin kalian masih bingung kalau seandainya pakai hutang dan bayar, saya pakai konsep garis. Jadi begini, ada satu garis, bilangan bulan itu suatu garis. Di tengahnya 0. Ini area positif, ini area negatif. Oke, pergerakan ke kanan itu ditambah. Pergerakan ke kiri itu dikurang. Ke kanan itu ditambah. Ke kiri itu dikurang. Oke, kita contoh. Kita punya di sini misal 1, 2, 3 dan seterusnya. Misal kita punya operasi hitungnya 3 dikurangi 1. Berarti titik awalnya di mana? Di 3. Titik awalnya ada di 3. Dikurangi 1 berarti bergerak ke mana? Ke kiri. Dikurangi itu bergeraknya ke kiri. Berapa langkah? 1 langkah. Maka sekarang di mana titiknya? Di 2. Oke, jelas? Harusnya jelas. Sekarang, kalau seandainya kita balik. 2 dikurangi 1. Oh sorry, kita baliknya jangan 2 kurangi 1. 1 dikurangi 3. Kita lihat titik awalnya di mana? Di 1. Kurangi 3 bergeraknya kemana? Ke kiri. Dikurangi itu bergeraknya ke kiri. Di sini ada angka juga ya. Min 1, min 2, ini min 3 dan seterusnya. 1 kurangi 3 berarti bergerak ke kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Di mana sekarang posisinya? Sekarang posisinya ada di min 2. Berarti jawabannya adalah min 2. Oke. Kalau dijumlahkan bergeraknya ke kanan, kalau dikurang bergerak ke kiri. Titik awal yang dijadikan patokan untuk pergerakan selanjutnya. Pak, coba ini apa namanya? Coba seandainya
Misal, aduh, mana nih? Misalkan ini tadi yang contoh tadi ini pakai yang soal negatif boleh. Misal negatif 1 dikurangi 2. Berarti titik awalnya di negatif 1. Dikurangi 2. Dikurangi bergeraknya kemana? Ke kiri. Berarti berapa langkah? 2 langkah. 1, 2. Nah, sekarang di mana titiknya? Di min 3. Nah, ini berarti hasilnya min 3. Pak, coba min sama min. Boleh. Masal min 1 dikurang min 1. Berapa hasilnya? Tadi saya bilang kalau min berdekatan dengan min jadi plus. Min 1 ditambah 1. Berapa? Punya hutang 1 ditambah 1. Min 1 di sini ditambah bergerak ke kanan. Berapa langkah? 1 langkah. Berarti dia di 0. Konsepnya punya hutang 1 dibayar 1 ya hasilnya 0. Ya, begitu. Kalau kiranya pakai konsep hutang bayar, boleh juga pakai konsep garis lurus seperti tadi untuk memudahkan pemahaman. Jadi konsep yang saya kenalkan kepada kalian, pertama konsep hutang dan bayar. Hutang itu negatif, bayar itu positif. Yang kedua konsep garis lurus. Konsep garis, di mana kita menentukan posisi awal, kemudian menentukan hasil akhir di posisi akhir. Pergerakan ke kanan itu positif, kalau dijumlahkan berarti bergeraknya ke kanan, kalau bergerak ke kiri itu negatif. Itu saja, mudah-mudahan dipahami. Banyak-banyak latihan soal agar terbiasa. Kalau hanya melihat teori tanpa ada latihan soal, percuma. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk video selanjutnya kita masuk ke operasi hitung, kali, dan bagi.